Saudara Farhan Rizki Firdaus bin Aldi Setiawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Sarah Safira dengan mas kawin emas seberat 13 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sarah Safira binti Irwan Syagani dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita dengan lancarnya prosesi akad yang baru saja dilangsungkan, sebagaimana kedua mempelai sudah sah menjadi suami dan istri, dan mereka berdua adalah orang yang paling bahagia di antara kita saat ini. Maka kita juga turut berbahagia dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Dan di balik kebahagiaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat menjelaskan tentang akad yang dilakukan oleh seseorang ketika dia menikah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh kami telah mengambil dari kalian, wahai para suami, ikatan yang sangat kuat. Akad nikah dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikatan yang sangat kuat. Karena di balik akad nikah ada hak dan kewajiban yang besar. Di balik akad nikah ada angan-angan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Di balik akad nikah ada harapan-harapan besar dari keluarga masing-masing pasangan. Seluruhnya menginginkan kebaikan, seluruhnya menginginkan kebahagiaan, seluruhnya menginginkan bahtera rumah tangga yang baru saja dimulai itu menjadi berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan berlanjut sampai di akhirat kelak. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit nasihat untuk mempelai wanita dan pria, dan kepada hadirin sekalian agar kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya terkait pernikahan. Hal pertama yang paling penting dalam urusan pernikahan adalah jangan kita jadikan dunia sebagai orientasi kita ketika kita menikah. Jangan. Jadikan akhirat segala-galanya. Ikhlaskan niat kita, rubah tujuan kita. Kalau memang kita masih menginginkan dunia, jadikan itu nomor 2, nomor 3, atau nomor yang berikutnya. Nomor 1-nya adalah akhirat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang orientasinya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghibah, dan dunia akan mengikutinya dalam keadaan tunduk dan hina. Lihat, 3 benefit dari menjadikan akhirat sebagai orientasi. Ya, kalau kita menginginkan akhirat, Allah akan memberikan kepada kita kecukupan dalam hati kita. Hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, kita akan merasa kaya, kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kemudian Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Dan yang ketiga, ternyata dunia akan mengikuti di belakang kita dengan tunduk dan hina. Sebabnya apa? Karena kita mengejar akhirat. Hadis ini berlaku dalam segala urusan kehidupan kita, terlebih dalam urusan pernikahan. Makanya kita berusaha untuk mengejar ridha Allah ketika kita menikah. Kita berusaha mencari pasangan yang baik agamanya. Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita yang baik agamanya, maka engkau pasti beruntung. Lihat, yang menjamin siapa? Bukan orang tua dari pasangan wanita kita, bukan ayahnya. Bukan juga dari keluarganya yang menjamin. Bukan juga dari teman-teman kita yang menjamin, tapi Rasulullah SAW yang menjamin. Kata Rasulullah, kamu pasti beruntung
Asalkan wanita itu wanita yang baik agamanya. Begitu juga untuk mempelai wanita. Yakinlah ketika suamimu adalah suami yang soleh. Keluarga mempelai wanita, yakinlah ketika yang mendapatkan wanita ini adalah suami yang soleh, maka seluruh urusan akan menjadi baik. Nabi SAW mengatakan kepada para ayah, para wali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian seseorang laki-laki yang mau menikahi anak kalian, baik agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahkan sesegera mungkin. Fazawwijuh, langsung nikahkan, nggak usah pikir panjang. Nabi tidak mengatakan lihat hartanya dulu, lihat mobilnya dulu, seperti apa rumahnya, punya tempat tinggal atau tidak. Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Kalau itu penting, kalau itu yang paling penting, pasti Nabi SAW akan menyebutkan. Bukan berarti dunia tidak menjadi pertimbangan, tapi di sini Nabi SAW menyebutkan hal yang paling penting dalam memilih menantu. Suami seperti apa yang paling ideal? Tardawna dinahu wa khuluquh. Kalian ridha dengan agamanya dan ridha dengan akhlaknya. Salatnya baik, menjalankan kewajiban-kewajiban, bertanggung jawab, amanah, itu akhlak. Sehingga dari paparan ini kita lihat bahwa Nabi SAW ketika mensifati wanita yang akan menjadikan suaminya beruntung adalah wanita yang solehah. Dan ketika Nabi SAW memberikan sifat suami yang ideal, ternyata suami yang soleh. Sehingga seluruhnya harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sukai, apa yang tidak Allah sukai, itu yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang orientasinya adalah dunia, yang ada di pikirannya selalu dunia. Ketika dia mencari suami, pengen suami yang dunianya seperti ini, dunianya seperti itu. Akhirat belakangan, nggak peduli apakah sholat atau tidak. Nggak peduli apakah dia adalah orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Yang penting hartanya banyak. Begitu juga sebagian suami, sebagian pria ketika mencari istri, yang penting cantiknya. Yang penting status sosial si wanita tersebut di hadapan masyarakat. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia orientasinya, perhatikan apa kata Nabi SAW. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan di hadapan matanya. Subhanallah. Wa farraqa lahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walam ta'tihi dunya illa ma qaddara lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali hanya sedikit yang Allah takdirkan untuknya. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk meresapi dan selalu mengingat bahwa jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar dalam segala urusan kita. Terlebih dalam urusan pernikahan. Makanya ketika ada seorang yang menikah, dia sah menjadi suami atau menjadi istri, apa yang kita ucapkan kepada mereka berdua? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita katakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kepada kalian berdua. Dan Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Lihat, ketika orang selesai akad, kita ikatkan dia kepada Allah. Semoga Allah berkahi, Allah menyatukan kalian. Karena memang yang memberkahi adalah Allah. Yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, wal barakatu minallah. Sesungguhnya keberkahan itu hanya datang dari Allah. Makanya para ulama mengatakan kita nggak boleh meyakini sumber keberkahan selain dari Allah. Entah itu orang soleh, seorang ulama, kita nggak boleh meyakini bahwa dia sumber keberkahan. Bukan. Sumber keberkahan adalah Allah. Allah memberikan keberkahan kepada orang soleh. Allah memberikan keberkahan kepada pasangan yang soleh dan solehah.
Dan ketika kita yakin bahwa sumber keberkahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita sadar bahwa setiap gerak-gerik kita harus diridhoi oleh Allah, supaya Allah berikan keberkahan kepada kita. Setiap urusan kita, kita lihat Allah suka atau tidak, Allah ridho atau tidak. Ketika Allah ridho, kita lakukan dengan senang hati. Ketika Allah tidak ridho, kita khawatir. Karena keberkahan ini milik Allah. Sumber keberkahan ini dari Allah. Kalau kita melakukan satu acara, satu rencana, satu kegiatan yang Allah tidak ridhoi, kita khawatir keberkahan itu tidak datang. Oleh karena itu yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita dan pria, ya, dengan melangsungkan prosesi akad yang sedemikian rupa, Masya Allah, betul-betul diperhatikan sisi-sisi syariat. Dari mulai pemisahan antara perempuan dengan laki-laki. Karena memang Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak boleh ada campur baur di satu tempat antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan Nabi SAW ketika sampai di Madinah, beliau mengkhususkan satu pintu di Masjid Nabawi agar yang melewatinya hanyalah wanita. Tidak boleh ada pria yang masuk di sana. Sampai Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang tabi'in, mengatakan bahwa Ibnu Umar seumur hidupnya, ketika Nabi mengatakan bahwa pintu ini khusus wanita, Ibnu Umar seumur hidupnya tidak pernah masuk dari pintu itu sampai beliau wafat. Karena betul-betul tahu bahwa ini adalah aturan dan berusaha menjalankannya agar mendapatkan keberkahan. Karena kita yakin bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang dimulai dengan ridha Allah, yang dimulai dengan apa yang Allah sukai, kita berharap bahwa Allah akan menurunkan keberkahan sehingga kelanjutannya menjadi berkah dan baik. Jadi untuk mempelai pria dan untuk seluruh suami yang hadir di tempat ini, jadilah suami-suami yang soleh. Karena kesolehan yang akan mendatangkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Berbuat baiklah kepada istri kita. Berikan kepadanya seluruh kebaikan yang kita miliki. Lampiaskan kebaikan kita kepadanya secara totalitas. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bil lisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Dan Nabi mengulangi hadis ini berkali-kali di banyak kesempatan. Istausu bil lisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Berikan yang terbaik untuknya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara laki-laki seluruhnya adalah yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Nabi SAW pernah suatu hari ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah, istriku Aisyah. Coba, siapa di antara kita yang ditanya sama temennya, siapa orang yang paling dekat samamu sekarang? Siapa orang yang paling kau sayangi, orang yang paling kau cintai? Biasanya dijawab temennya. Teman saya si Fulan yang di kantor bareng. Ya, kenapa nggak nyebut istrinya? Nabi SAW ditanya dan menjawab bahwa istriku yang paling aku cintai. Menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada istrinya. Cintanya beliau sangat besar kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Sehingga jangan pernah tanggung-tanggung dalam berbuat baik kepada istri. Berikan seluruh kebaikan kita kepada istri kita. Dan begitu juga untuk mempelai wanita atau para istri secara umum. Ketika terjadi akad nikah, di situ ada peralihan hak dan kewajiban secara otomatis. Seorang anak harus menjadikan orang tuanya sebagai orang pertama yang diberikan kebaikan, hormat, dan ketaatan. Subhanallah. Syariat Islam mengajarkan ketika terjadi akad nikah, maka orang tuanya bergeser ke bawah sedikit.
Yang menempati posisi nomor 1 siapa? Suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau dibolehkan, aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia. Hukumnya boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, kalau boleh, yang aku perintahkan adalah istri sujud kepada suaminya. Subhanallah. Betapa besar hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Sehingga suami menjadi orang yang paling pertama yang harus diberikan ketaatan kepada oleh istrinya. Akan tapi kita tahu, tidak ada ketaatan secara mutlak kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga maksud ketaatan kepada suami adalah ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan perkara-perkara yang baik, bukan dalam kemaksiatan. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Tuhan Sang Pencipta. Sehingga yakinlah wahai mempelai wanita dan istri-istri yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa jalan keselamatan kita di akhirat kelak, kalian di akhirat kelak, wahai para istri, adalah dengan ketaatan kalian kepada suami kalian. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, seorang sahabiyah, sahabat dari kalangan wanita, datang kepada Nabi SAW menanyakan satu perkara. Nabi pun menyelesaikan perkaranya. Ketika wanita ini hendak pulang, dipanggil sama Nabi. Coba kembali lagi. Nabi ingin bertanya sesuatu. Apa pertanyaannya? Kata Nabi SAW, Kaifa anti bizaujiki? Bagaimana posisimu di hadapan suamimu? Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Wanita-wanita yang taat kepada suaminya, menghormati suaminya dengan baik, melayani dengan baik, surga balasannya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Lihat betapa besar ganjaran untuk wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Sehingga jadikanlah orientasi terbesar kita adalah akhirat, bukan dunia. Ini adalah nasihat pertama. Kemudian yang kedua, saya tutup dengan nasihat ini. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, itu kita lakukan karena ada hal-hal baik yang kita lihat pada pasangan kita. Kita suka dengan parasnya, kita suka dengan akhlaknya yang baik, kita suka dengan agamanya, kita suka dengan keluarganya mungkin. Kita merasa ada kecocokan di sana antara kita dengan pasangan kita. Maka dalam pernikahan, selain kita menerima kebaikan pasangan kita, maka jangan lupa untuk menerima kekurangan dari pasangan kita. Yakinlah bahwa istri kita bukan Maryam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan namanya sebagai nama surat yang ada dalam Al-Qur'an. Istri kita bukan Khadijah yang menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, dijamin masuk surga. Istri kita juga bukan Aisyah yang betapa besarnya jasa-jasa beliau kepada Islam, padahal dia adalah seorang perempuan. Begitu juga untuk mempelai wanita, untuk istri-istri pada umumnya. Yakinlah bahwa bahwa suami kita bukan Nabi Muhammad SAW. Suami kita bukan Nabi Yusuf alaihi salam
yang memiliki rasa takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh dari kita adalah manusia biasa yang hidup di akhir zaman. Banyak kekurangan yang kita miliki. Sebagaimana banyak kekurangan yang pasangan-pasangan kita miliki. Sehingga kaidahnya adalah sebagaimana kita menerima kebaikan-kebaikan dari pasangan kita, maka kita harus bersiap untuk menerima kekurangan-kekurangan mereka. Kalau kekurangannya berkaitan dengan agama, nggak mau sholat, nggak mau beribadah, maka kita wajib untuk perintahkannya. Tapi kalau kekurangannya adalah kekurangan-kekurangan remeh, kekurangan-kekurangan manusiawi, terkadang suka ceroboh, suka salah bicara, maka sudah, biarkan. Anggap itu angin yang berlalu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Karena sesungguhnya ketika dia membenci satu perangai, yakinlah bahwa ada perangai-perangai lain yang dia sukai. Sehingga setiap kali ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita, ingat kebaikannya. Lupakan kesalahannya karena pada hakikatnya kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk mempelai pria dan wanita, dan untuk hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mempelai wanita dan pria. Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, mawaddah, dan kasih sayang di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.